dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya prosedur administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya ini kan sudah tinggal 15 tahun di pondok pesantren yang kami buat acara kemarin. Ya. Jadi setiap tahun kami bersama istri memang tinggal di sana menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Dan itu memang biasanya dibuat besar-besaran, ramai yang datang ribuan terus. Nah, karena 2 tahun yang lalu juga emak saya atau ibu saya meninggal, kami juga buat acara haul orang tua saya. Itu bagian dari bentuk dharma bakti pengabdian saya, rasa sayang saya sebagai anak yang sudah dibesarkan dan alhamdulillah sudah berhasil kepada orang tua saya. Maka kemarin itu ramai yang datang dari mana saja banyak. Bukan hanya dari Serang, tapi dari Cilegon, dari kota Serang, dari Tangerang, dari Pandeglang, Jakarta, termasuk unsur-unsur yang datang juga banyak. Ya, ada pihak akademisi, ada pejabat negara, ada alim ulama, para kiai, masyarakat biasa. Memang salah satu yang kami undang itu sebagian kecil kepala desa. Lebih kurang 30 atau 25 kepala desa. Tidak semuanya ya, karena punya ikatan emosional sama keluarga kami. Dan acara itu karena viral kelihatannya sepertinya dikaitkan dengan kontestasi pilkada. Sementara yang kami laksanakan kemarin murni 100% tidak ada kaitan dengan pilkada. Memang istri saya maju sebagai calon Bupati Serang. Sudah lama prosesnya kan, jauh sebelum jadi menteri. Sekarang sudah masuk kampanye tinggal 1 bulan lagi. Dan selama kegiatan kemarin Bawaslu ada, kemudian unsur-unsur lain ada, dan saya pastikan saya tidak mungkin menciderai kehormatan acara Hari Santri Nasional, apalagi itu menyangkut emak saya, almarhumah ibu saya dengan persoalan politik, nggak mungkin. Itu saya nggak sanggup melakukan itu. Itu benar-benar murni karena kami tinggal di pondok sudah lama mengelola pondok, dan sebagian besar anak yatim piatu, yatim. Dan alhamdulillah semua gratis, sampai kuliah pun saya gratiskan. Jadi itu murni tidak ada kaitan dengan politik. Nah, persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos. Kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi. Kenapa harus pakai kop sih, Bang? Kenapa harus pakai kop menteri sih? Ya sebenarnya saya WA itu sudah lama ya, karena Santri Nasional kan sudah tahu lama dengan WA biasa. Kemudian haul emak saya juga udah tahu tanggalnya kan tanggal 22 Oktober. Pas emak meninggal itu hari santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya prosedur administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Bang, tapi kan surat itu kan kadang jadi polemik. Ya. Mungkin dari istana sendiri apakah ada semacam jadi teguran atau misalnya arahan lebih lanjut untuk tidak membuat kegaduhan gitu? Karena relatif pemerintahan baru kan, Bang? Ya intinya kami akan ke depan akan hati-hati sesuai dengan prosedural. Ini bagus bagi kami, kritikan yang sangat bagus, masukan yang sangat bagus dari semua pihak yang ada dari berbagai kalangan tadi. Bilang bahwa yang buat adalah kesekjenan, Pak ya. Apakah dalam bidang pemerintah itu hal diwajarkan? Iya, karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 3 bulan jadi DPR ya kan. Ya maklum lah, baru belajar kali ya. Belum tahu, Pak ya, kayak gitu, Pak ya. Hah? Belum tahu kalau itu nyalahi aturan ya. Ya saya karena itu bagi saya karena itu acara sakral bagus dan saya tidak pernah berpikir sejauh ini persoalannya. Jadi karena saya lurus saya dan itu saya sudah lama memang mengundang secara lisan maupun secara telepon secara pribadi ya. Dan saya baru 1 hari ketika dilantikan. Jadi persoalan itu persoalan administrasi saja. Dan sekali lagi saya tidak disengaja itu bawakan heboh seperti ini, saya tidak menyangka juga. Bang, tapi ada himbauan dari Seskap memang, Bang, kepada seluruh calon menteri, Bang, untuk ya intinya saya pribadi sebagai menterinya Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih, siap dengan aturan yang sudah ada, kemudian ke depan akan lebih banyak hati-hati,
dan saya siap menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari seluruh rakyat Indonesia. Bang, benar bang teguran Berarti dari emang ada himbauan di grup itu bang? Kenapa? dari Seskap. Sebaiknya tanya ke pihak istana aja dulu. Tapi Mas mendapat himbauan itu enggak gitu? Tanya aja ke pihak istana kalau itu. Tapi Pak Prabowo udah menegur Pak yang Tanya aja ke pihak istana, ya. Itu mungkin penjelasan saya cukup ya. Bang, soal sidang kabinet Oh, udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kami dipanggil oleh Bapak Presiden, kemudian kami menghadap beliau kurang lebih 1,5 jam diskusi masalah pangan. Kata kuncinya adalah bagaimana mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Beliau tanya langkah operasional. Yang pertama adalah intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi. Apa itu intensifikasi? Solusi cepat untuk memitigasi risiko climate change yang sekarang ada El Nino, La Nina dan seterusnya. Kita melakukan pompanisasi khusus Pulau Jawa. Saya ulangi, kita pompanisasi daerah Jawa lahan upland. Apa dikatakan lahan upland adalah lahan tak ada hujan yang biasanya panen 1 kali. Kalau kita melakukan pompanisasi seperti Sungai Begawan Solo, itu tanam 1 kali bisa menjadi 3 kali atau minimal 2 kali. Jadi naik produksinya, pendapatan masyarakat 2 kali. Yang kedua adalah benih unggul. Kita siapkan benih unggul, bibit unggul untuk petani-petani kita dan itu gratis untuk daerah upland. Yang ketiga adalah mekanisasi pertanian, yaitu traktor dan seterusnya, alat mesin pertanian. Nah, yang keempat adalah kita menyiapkan hilirisasi, RMU dan seterusnya. Untuk di luar Jawa, kita melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi adalah daerah rawa. Potensi rawa kita ada 10 juta hektar. Kita akan garap, yang lalu kita garap 360.000 hektar. Ke depan kita akan garap kurang lebih 400.000 hektar tahun 2025. Nah, lahan rawa ini produktivitasnya rendah, hanya 2 ton, 3 ton per musim. Kita angkat memberikan benih unggul yang produksinya bisa 5-6 ton, bisa naik 2 kali lipat. Kemudian drainasenya, irigasinya kita perbaiki sehingga tanam 1 kali bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali. Kemudian untuk ekstensifikasi cetak sawah. Cetak sawah ini kita bangun di Merauke 1 juta hektar. Kemudian Kalimantan Tengah rencana 400-500 ribu hektar, Kalimantan Selatan kurang lebih 200-300 ribu hektar, kemudian Sumatera Selatan itu juga 200-300 ribu hektar, Jambi, Aceh, Kalimantan Barat. Nah, itulah langkah-langkah operasional yang kita lakukan untuk mencapai menindaklanjuti gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia untuk sektor pertanian khususnya pangan. Nah, ini yang menarik. Kita yang pertama ada sumber daya alam, ada lahan luas, Kalimantan, Sumatera, dan Merauke, Papua Selatan. Oke. Yang kedua ada bonus demografi, ada milenial dan generasi Z 52%. Yang ketiga ada teknologi yang kita sudah kuasai, yaitu mekanisasi pertanian. 3 instrumen ini, 3 sumber daya ini kita rangkai dengan baik sehingga menjadi produktif. Nah, sumber daya alam, lahan ada, sumber daya air ada. Kemudian milenial akan ikut yang jumlahnya 52%, manakala pertanian lebih menguntungkan daripada menjadi pegawai. Kalau
kami sudah membuat suatu sistem, satu tim itu 15 orang, kemudian mengelola 200 hektar. Pendapatannya minimal 10 juta per bulan bersih. Nah, kalau mereka rajin bisa 20 juta per bulan per orang. Jadi kami memberikan alat mesin pertanian dan membuat klaster. Semua cetak sawah yang baru yang kita bangun ini itu menggunakan bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Jadi semua menggunakan full mekanisasi seperti negara-negara maju. Kami baru pulang dari Arkansas, Amerika Serikat, dari China, Vietnam, dan seterusnya melihat teknologi. Kita sudah juga menggunakan teknologi seperti yang mereka gunakan. Pak, food estate di Merauke, Pak, kenapa harus mengerahkan 2 batalion militer? Apa pertimbangannya? Itu mensupport karena di sana tenaga kerja masih kurang dan ini juga mengedukasi. Kita kolaborasi karena TNI kan sangat disiplin. Jadi bukan TNI saja, kami gerakkan mahasiswa sekarang yang ikut itu sudah ada 3.000 mahasiswa. Kalau TNI-nya kan masih kurang kan, mungkin 100-200. Tapi mahasiswanya Kalimantan Tengah dan Papua itu sudah ada 3.000. Sekarang mendaftar sampai hari ini sudah 2 minggu itu ada 5.000. Target kami 50.000. Jangan dilihat, jadi harus melihat secara utuh rancangan kita ini. Jangan dilihat secara parsial. Jadi di sana kami akan membangun pertanian modern, semua menggunakan full mekanisasi dari pembenihan, pembibitan, pengolahan tanah, tanam, panen, sampai dengan penyimpanan. Ketakutan akan dugaan pelanggaran yang dilakukan militer di food estate Merauke, Pak? Kok kenapa sih kita pesimis? Mari kita optimis. Dulu kami kolaborasi TNI, ini kan sudah lama, periode pertama, dulu kami kolaborasi 5 tahun. Produksi kita ke swasembada kan, swasembada 2017, 2019, 2020, 2021, dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia, sektor pangan dan sektor food security, ketahanan pangan. Setelah 40 tahun, kita dapatkan Agricola Medal, yaitu medali Agricola dari FAO. Nah, ini bagian dari kolaborasi TNI. Ingat, TNI, kalau tidak salah, Impres 3 Maret 2011, manakala ada iklim ekstrim. Saya ulangi, manakala terjadi iklim ekstrim, itu ada instruksi Presiden, tanggal 3 Maret 2011, itu TNI wajib ikut membantu. Seperti sekarang ada El Nino, ada La Nina, iklim sangat ekstrim. Nah, sehingga TNI wajib ikut membantu. Coba sekarang Kemendagri juga ikut, Polri juga ikut. Tahu, pangan adalah strategis, vital. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Kalau krisis ekonomi, kita biasanya sektor pertanian itu tumbuh dengan baik. Kalau ada COVID-19, krisis kesehatan, kita masih bisa atasi. Tapi kalau krisis pangan terjadi, itu akan melompat menjadi krisis politik dan bisa terjadi konflik sosial di antara kita. Ini jangan main-main sektor pangan. Tidak ada pangan, tidak ada negara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan hari Jumat nanti ada pembekalan. Sudah diberitahu urgensi pembekalan itu apa, Pak? Ini pertanyaannya yang keliru, perlu disempurnakan. Kami sudah bekerja, sekarang sudah ada hasilnya. Maaf, dengan refocusing anggaran kemarin 1,7 triliun, ini menarik nih karena tanya masalah bekerja. Kemarin refocusing anggaran sektor pertanian 1,7 triliun. Yang dikatakan refocusing anggaran adalah biaya seminar, biaya perjalanan dinas, biaya yang tidak penting, gunting pita, itu nggak penting. Kami alihkan untuk beli benih, traktor, dan seterusnya. Hasilnya peningkatan produksi, ini BPS, bukan saya. Boleh dicek di BPS. Peningkatan produksi di musim kering itu nilainya naik 12-13 triliun. 12 hampir 13 triliun. Kenaikan produksi. Jadi masalah kerja, kami sudah kerja. Pembekalan nanti urgensi sudah diberitahu oleh Pak
ya supaya ini teamwork. Jadi gagasan besar Bapak Presiden itu bisa kita jaga bersama, ditindaklanjuti oleh menteri-menterinya. Makasih. Assalamualaikum.